shooting at us? FBI. FBI? There he is. Di awal film, kita diperlihatkan seseorang yang sedang melakukan perampokan. Untuk bisa membuka brankas bank, dia telah mempersiapkan bom waktu untuk bisa diledakkan. Satu persatu kabel yang telah disusun dan semua rancangan untuk membuat bom yang sangat meledak. Ketika itu juga, dia telah berhasil membobol selama 6 tahun. Singkat cerita, 6 tahun kemudian, seorang laki-laki yang akan menyewa satu gudang untuk bisa menyimpan beberapa barang, tetapi dia telah mempunyai niat untuk menyimpan uang yang telah dikumpulkannya selama 6 tahun, yang telah membobol bank di dekat kota. Dan dia langsung bertemu dengan resepsionis. Oh, good. Oh, I don't. I need a storage unit. Kemudian, seorang laki-laki tersebut langsung mendatangi seorang wanita. Dialah yang bernama Tom Carter yang akan menyewa sebuah gudang di tempat ini. Dengan seorang wanita yang bernama Annie Wilkins mengatakan bahwa gudang di sini telah berada dengan variasi luas sesuai dengan keinginan customer. Dan ini adalah security yang sangat aman jika kita sedang menyewa gudang di tempat ini. Kemudian mereka berdua pun langsung melakukan perbincangan yang sangat hangat sekali. Tom Carter sebagai pembobol bank sejati, tanpa jejak, tanpa ada yang diketahui tentang semua kriminalitasnya, berhati dingin, dan dia sekarang merasakan sesuatu yang tidak pernah dirasakan oleh dirinya, mengobrol dengan seorang wanita. Diduga wanita ini adalah orang yang sangat cocok dengan hatinya. Annie. Annie. Singkat cerita, 1 tahun kemudian setelah mengenal Annie, dia telah membawa ke sebuah tempat di mana ini adalah rumah yang sangat mewah dan dia sedang melihat untuk bisa mendekornya. Annie yang sekarang diberikan kejutan oleh Tom untuk bisa memiliki rumah yang sangat besar ini sebagai hubungannya 1 tahun telah berlalu. Annie yang sekarang sangatlah bahagia karena mengenal Tom dan dia akan hidup bahagia memiliki rumah besar. Can we even afford it? Yes. Selang beberapa lama kemudian, di mana Tom pun langsung berpikir untuk bisa hidup bersama dengan Annie. Tetapi apa yang dilakukan kriminalitasnya selama 6 tahun yang lalu, dia pun akan membuat sebuah keputusan dan akan menyerahkan diri kepada polisi. Dengan seketika Tom pun langsung menelepon polisi untuk bisa menyerahkan diri. Namun dengan sebuah syarat, dia akan memberikan semua uang yang telah dibobolnya selama bertahun-tahun lamanya. Seorang detektif yang telah menerima panggilan telepon dari Tom, dia adalah seorang intelijen senior yang bernama Agent Sam Baker. Mendengar informasi dari Tom sedikit tidak percaya, karena seorang yang telah membobol bank dengan secara bersih sekarang akan menyerahkan diri. Namun memang dengan syarat-syarat dia ingin dikurangi hukumannya. Where can I find you? The Charleston Hotel. Selang beberapa lama kemudian ketika Tom telah melaporkan kepada polisi tersebut, 2 intelijen langsung datang ke kamar hotelnya Tom untuk bisa melakukan interogasi yang dipimpin oleh Agent Evans.
Dia adalah seorang intel yang sudah lama bekerja, yang telah membawa juniornya. Dialah yang bernama Agent Hall. Mereka berdua sedikit tidak percaya bahwa pembobol bank sekarang akan menyerahkan diri. Sehingga Tom pun langsung menceritakan tentang apa yang dilakukannya selama bertahun-tahun, karena memang Tom adalah mantan militer. Dia adalah seorang pelucut bom, sehingga apa yang dilakukannya untuk bisa mendapatkan ledakan yang sangat tinggi adalah keahlian Tom. Dia telah melakukannya untuk membobol brankas. It was like I was never there. Where's the money? Setelah menceritakan tentang prosedur dia telah membobol bank, dia pun langsung mengatakan ada sebuah bukti nyata dalam sebuah gudang yang akan diberikan kuncinya kepada dua agen ini. Kemudian mereka pun langsung meminta kepada Tom untuk tunggu sebentar karena saksi dan bukti akan mereka investigasi. No, not necessary. We'll be back. Stay put. Selang beberapa lama kemudian, setelah dikasih alamat oleh Tom, akhirnya dua agen ini langsung menggeledah tempat gudang Tom dia menyewa. Satu persatu kardus telah dibuka untuk bisa menemukan uang dengan senilai 9 juta dolar. Dan ini adalah hal yang sangat mencengangkan sekali, uang yang sangat banyak. Bisa menutupi pensiun ketika menjadi seorang polisi. Tiba-tiba saja mereka telah menemukannya. John, I think this girl is real. Looks legit. Sungguh tanpa diduga, dua intelijen yang sekarang baru saja melihat uang segambreng, dia pun langsung berpikir dengan banyak sekali pertimbangan. Apakah bukti nyata ini akan diberikan kepada Jaksa Agung atau dia akan dimilikinya sendiri? Di mana Nivens mengatakan kepada Hall, ini adalah kesempatannya yang sangat besar untuk bisa menutupi semua kasusnya. Memang sangat mudah sekali, cukup kita membunuh Tom Carter dan uangnya kita akan gebet kemana dia akan pergi. Karena sampai saat ini belum bisa mengetahui siapakah pemiliknya. Dengan penuh pertimbangan, akhirnya Hall pun langsung terpengaruh. This is a once-in-a-lifetime opportunity. We could go to prison. Money that doesn't belong to anybody. Be a hero to your family. Let's do it. Kemudian, tiba-tiba saja seorang wanita, dialah Annie, kekasihnya Tom Carter yang telah menjaga gudang ini, mengatakan kepada Annie, Tom telah mengirim mereka berdua untuk bisa melakukan pindahan karena Tom telah membeli rumah yang sangat mewah. Mendengar apa yang dikatakan oleh dua agen ini, maka Annie pun sangatlah senang karena mereka berdua akan hidup bahagia di sebuah rumah mewah. Namun sangat disayangkan dua agen ini tidak sadar telah terekam CCTV. Did you find it? We did. Singkat cerita, akhirnya agen Nivens dan agen Hall pun telah sampai lagi hotel untuk bisa menginformasikan kepada Tom Carter bahwa bukti nyata tentang bobolan tersebut telah ada. Tetapi Nivens yang akan menjalankan misinya, dia akan membunuh Tom Carter. Di sisi lain, Annie yang akan masuk ke dalam ruangan hotel untuk menjemput Tom. Tengah-tengah perobrolan yang sangat panas, tiba-tiba saja atasan mereka berdua telah datang. Special Agent Sam Baker, FBI. Situasi pun semakin genting, di mana Tom telah diturunkan senjata oleh Nivens. Di balik pintu ada Agent Sam Baker, atasan mereka berdua yang akan mengkonfirmasi tentang seseorang yang telah mengaku membobol brankas. Akhirnya mereka pun harus membuka pintu. Selang beberapa lama kemudian, di mana Sam Baker sebagai atasannya pun merasa heran kenapa mereka memakai sarung tangan untuk menghilangkan sidik jari dan menurunkan senjata kepada Tom Carter. Dengan tanpa basa-basi, Nivens yang ingin kaya mendadak akhirnya membunuh Sam Baker. What exactly? Who's shooting at us? FBI. FBI. There he is. Sungguh tanpa diduga, situasi pun semakin rumit.
di mana Nivens telah membunuh atasannya sendiri dan dia pun terus mencari keberadaan Tom Carter bersama seorang wanita. Dia adalah seorang saksi mata, harus dibunuh secepat mungkin. Dengan begitu, Hall yang sekarang sudah membawa mobil untuk bisa mencari keberadaan Carter. Dia masuk ke dalam sebuah parkiran hotel. Ternyata di mana Carter dan Annie sudah ada di tempat ini sedang bersembunyi. Dia sampai-sampai menahan nafas untuk bisa mengelabui semua orang. Dua intel yang sekarang sudah pergi. Akhirnya Tom Carter yang sekarang sudah membobol mobil untuk kabur. I can explain. I haven't robbed the bank in over a year. Setelah mereka kabur dari tempat tersebut, Tom pun langsung menceritakan tentang latar belakang dirinya, bahwa dia adalah seorang mantan pembobol bank dengan tahun-tahun yang lalu. Dia sudah mengumpulkan uang yang sangat banyak tetapi tidak pernah dipakai, hanya sebagai hobi saja. Apa yang dilakukan oleh Tom Carter, sehingga Annie pun meminta kepada Tom untuk berhenti dan dia ingin berpikir sejenak. I need some air. Hold the car over, Tom. Okay. Annie mengatakan kepada Tom sebagai kekasihnya, 1 tahun telah berlalu kita berhubungan, tetapi dia tidak mengetahui siapakah yang telah dihubunginya. Tom langsung menceritakan tentang masa lalu, bahwa dia telah mempunyai seorang ayah. Dia adalah anak pertama, dia yang telah melakukan apa yang telah dilakukan oleh ayahnya. Sang ayah yang dulu bekerja sebagai tukang las di sebuah perusahaan, tetapi tiba-tiba saja bosnya telah memberhentikannya dan dipecat. Semua uang pesangon yang telah diberikan kepada karyawannya, maka dia telah diungkap dalam sebuah berangkas. Sehingga Tom, untuk bisa membalaskan dendam ayahnya, dia pun langsung mulai untuk membobol berangkas satu bank demi bank. Dan ini sudah menjadi kebiasaan yang buruk. Di sisi lain, Tom memang adalah mantan marinir. You stopped for me. Yes. So there it is. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan Sam Baker yang sekarang sudah mati, dibunuh oleh Agent Nevis. Seorang intel yang bernama Agent Myers. Dia adalah atasan mereka semua untuk bisa mengkonfirmasi apa yang dilakukan oleh Agent Nevis dan Agent Hall. Where's Nivens and Hall? Baker was already down when we got back. Kemudian Agent Nivens pun bersama Hall langsung mengatakan kepada Myers bahwa seseorang yang telah membunuh Sam Baker adalah Tom Carter. Dia adalah orang gila yang telah mengaku sebagai pembobol bank, padahal tidak mempunyai sebuah bukti apapun. Sedangkan di sisi lain kita melihat bahwa Tom yang telah membawa Annie ke sebuah terminal bis, dia harus keluar kota untuk bisa mengamankan diri. Pastinya para kepolisian dan FBI sekarang sedang membunuh Tom Carter. Dia telah dituduh membunuh seorang polisi, dan ini adalah situasi bahaya. Improve it, Tom. Singkat cerita, keesokan harinya, di mana Agent Myers telah memanggil Hall dan Nivens untuk bisa menjelaskan apa yang telah terjadi ketika kejadian semalam. Maka mereka telah melakukan identifikasi siapakah wanita tersebut. Dia yang bernama Annie Wilkins. Sesuai apa yang telah didapatkan dari berkasnya, Annie adalah seorang janda bodong yang telah ditinggalkan oleh suaminya beberapa tahun yang lalu. Namun setahun kemudian ternyata bertemu dengan Tom Carter. Mungkinkah dia adalah seorang wanita yang telah merubah Tom untuk bisa mengaku tentang pembobolan bank tersebut? Kemudian Nivens dan Hall sekarang mempunyai sebuah rencana untuk menemukan Annie. What's her name? Annie Wilkins. Kemudian di sisi lain, Tom yang sekarang berada di suatu tempat telah menerima hubungan telepon dari Annie, mengatakan apakah dia sudah di luar kota. Tetapi Annie mengatakan dia malah kembali ke kantor untuk bisa mengambil rekaman CCTV, membersihkan nama Tom, bahwa dia benar-benar akan menghubungi seseorang untuk bisa jadi barang bukti. Ini adalah situasi yang sangat bahaya ketika Annie akan keluar. Tiba-tiba saja dia telah datang. Agent Nivens yang sekarang sudah mengetahui semuanya meminta kepada Annie menyerahkan memori CCTV secara paksa.
Sungguh tanpa diduga, tiba-tiba saja Agent Hall langsung datang. Dia langsung memberhentikan apa yang dilakukan oleh Nivens. Melihat denyut nadinya sekarang sudah tidak ada, dibuktikan bahwa Annie telah mati. Hingga mereka pun langsung menggeledah seisi kantor untuk bisa melihat apa yang ada di dalam CCTV tersebut. Karena tidak menemukan apapun, akhirnya mereka harus berangkat. We gotta get out of here. Selang beberapa lama kemudian, ketika Agent Nivens dan Agent Hall sudah pergi dari tempat ini, Tom yang telah melihat kekasihnya sudah berlumuran darah. Dia langsung membawa ke sebuah rumah sakit untuk bisa ditolong. Untung saja di mana Agent Hall telah berbohong, ternyata denyut nadinya masih ada. Di mana Tom terus saja berusaha untuk bisa menyelamatkan Annie. Tetapi karena dia sudah menjadi buronan, akhirnya dia harus keluar dari rumah sakit. Melakukan hubungan telepon kepada Agent Myers dan dihubungkan langsung kepada Agent Nivens dan Agent Hall yang sekarang berada di suatu tempat. Maka Tom telah mengatakan bahwa uang 3 juta itu telah dibawa oleh Nivens dan Agent Hall. Agent Nivens, I'm coming for you. Singkat cerita, dalam perjalanan menuju suatu tempat di mana Tom telah berhenti di sebuah lampu merah. Informasi yang sekarang sudah tersebar dari seluruh kepolisian. Tiba-tiba saja salah satu polisi telah menemukan Tom ada di tempat ini, menyalakan sebuah sirine untuk bisa menangkapnya. Sungguh pertarungan yang sangat mengerikan. Di sisi lain, Myers telah mengetahui mobil tersebut dan sedang terparkir. Tiba-tiba saja di baliknya ada Tom yang sedang berjalan. Melihat Tom telah berlari, akhirnya Agent Myers langsung mengikutinya dari belakang. Dan dia akan menangkapnya apa yang telah terjadi. Di mana Agent Nivens telah berbuat bohong bersama Agent Hall. Ia ingin mendapatkan sebuah kebenaran. Tiba-tiba saja Tom Carter langsung menghadang. Kill my partner! I didn't kill Baker. It was Nivens. He shot him point blank. You want to do the right thing right now? Nivens pulled the trigger, but his partner, Agent Hall. Selang beberapa lama kemudian, Nivens mempunyai sebuah niat untuk membunuh Annie yang sekarang berada di rumah sakit. Karena pastinya jika Annie selamat, mereka berdua pasti akan dijebloskan ke dalam penjara. Ini semua tidak boleh terjadi. Nivens pun langsung mempersiapkan pistol untuk membunuh Annie di rumah sakit. Berjalan di sebuah lorong rumah sakit untuk bisa melakukan eksekusinya. Melihat kanan dan kiri dengan keadaan yang sangat sepi, sayang sekali di dalam telah ada Agent Myers yang sedang menunggu. Kemudian keesokan harinya, Agent Myers langsung membawa Agent Nivens dan Agent Hall ke ruangan pribadinya. Karena dia harus bisa meluruskan apa yang telah terjadi. Karena Tom Carter mengatakan uang telah dibawa oleh Nivens dan Hall. Dibawa ke suatu tempat, ini adalah sebuah alasan apakah mereka semua telah membunuh Sam Baker. Tetapi Nivens yang telah memberikan sebuah alasan-alasan yang sangat penting, dan mereka pun tidak menemukan apa-apa di dalam gudang tersebut. Sehingga pembicaraan pun telah hening. Mereka berdua pun telah bisa melakukan apa yang telah dilakukan oleh sesuai dengan misi. Dan mereka meyakinkan Myers bahwa Hall dan Nivens tidak melakukan apa-apa. Thanks. You got a new plan? Singkat cerita, ketika malam telah tiba, di mana Agent Hall yang sekarang merasa bersalah, dia tidak bisa tidur memikirkan apa yang telah terjadi. Dia menyesali karena sudah nurut kepada Nivens. Maka sang istri pun mengatakan
Semua masalah yang telah terjadi jika dilakukannya dengan benar, maka pasti akan ada solusinya. Setelah melakukan obrolan dengan sang istri tercinta di atas ranjang, dia pun telah mendengar ada seseorang telah menyusup di dalam gerasinya. Dengan seketika, akhirnya Agent Hall langsung meminta izin kepada sang istri untuk bisa melihat. Ketika melihat ada gerasi yang sudah terbuka, ternyata dia telah datang. You gonna kill me? No, Agent Hall. Sungguh tanpa diduga, Tom Carter yang datang langsung ke rumah pribadinya Agent Hall, dia pun langsung mengatakan bahwa Agent Hall adalah orang yang baik, dia tidak akan pernah melakukan apapun. Tetapi karena sudah terlanjur dia melakukannya, maka Hall harus bisa membantu membersihkan nama Tom Carter. Dengan begitu, dia mengatakan bahwa memorinya telah diberikan kepada dirinya, memberikan informasi Annie dalam bahaya. Annie, he's gonna kill her. Setelah mendapatkan informasi dari Agent Hall, maka Nivens akan membunuh Annie. Seketika di mana Tom Carter pun langsung datang ke ruangan Annie membawa kursi roda untuk membawa secara paksa dan kabur dari tempat ini karena situasi sekarang dalam bahaya. Setelah melakukan pengertian, akhirnya Annie pun langsung percaya kepada Tom dan dia pun langsung siap-siap untuk kabur dari rumah sakit ini. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya mereka berdua telah sampai di suatu tempat. Tom menyelamatkan Annie membawa dirinya. Myers, it's Tom Dolan. She hold up somewhere safe now? What comes next? Now, I'm doing it the only way I know how. You let me know. Setelah melakukan hubungan telepon bersama Agent Myers, dia mengatakan akan meringkus siapakah kesalahan sebenarnya dengan caranya sendiri, sambil merakit suatu bahan peledak yang telah dikumpulkan di pasar swalayan. Mengatakan bahwa ini adalah sebuah keadilan yang harus dilakukan tanpa menghubungi polisi. What are you doing? I'm coming with you. No, you're not. Kemudian keesokan harinya, di mana Annie telah ikut apa yang dilakukan oleh Tom Carter. Mengamati dari kejauhan, Nivens yang sekarang sedang melakukan sarapan mendapatkan sebuah hubungan telepon dari Tom Carter, mengatakan bahwa dia harus mengaku kalau tidak semua yang telah dirintis dari karirnya menjadi polisi akan sirna. Nivens langsung menantangnya. In that case, I suggest you just run. Run. Wow. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan Agent Hall, dia telah dihubungi oleh Nivens bahwa Carter telah meledakkan rumahnya. Seisi rumah telah musnah. Apa yang dilakukan oleh dirinya adalah suatu pembobolan yang sangat mengerikan. Meminta kepada Agent Hall untuk menemuinya di tempat yang telah ditentukan. He's not here, is he? Sedangkan di sisi lain, Myers yang telah dihubungi oleh Tom Carter bertemu dengan Annie. Dia akan menunjukkan tentang sesuatu. Annie mengatakan memang Tom adalah orang yang salah membobol bank, tetapi tidak sepeser pun uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Karena dia hanya melakukan untuk bisa menghajar seluruh para pejabat dan orang-orang kaya yang tidak melakukan hal yang tidak benar, sehingga uangnya dirampas. Melihat satu dan beberapa balok, ternyata ini adalah berisi uang yang sangat banyak. Dan ini adalah menjadi bukti nyata Tom ingin menyerahkan diri. Yeah, me. Di sisi lain, Nivens langsung dikagetkan bahwa Agent Hall telah ditodong paksa oleh Tom Carter. Dia harus bisa mengeluarkan senjatanya dan tidak boleh melakukan hal yang tidak-tidak, karena mereka akan sirna. Setelah mengetahui bahwa Agent Hall bekerja sama dengan Tom, akhirnya Nivens menghajarnya. You murdered Baker. That's the only option. He didn't deserve to die! That's enough! That's enough! Let him go!
Sungguh sangat disayangkan sekali Agent Hall harus mati tertembak. Dia melihat Nivens telah melarikan diri menggunakan mobil, tetapi ini adalah bukan masalah. Dia yang telah mengetahui dan melakukan hubungan telepon bersama Nivens mengatakan di dalam mobil tersebut ada sebuah bom yang sudah ditempelkan di bawah jok kursi kemudi. Karena kalau misalkan dia beranjak saja dengan suhu udara dan tekanan tertentu, bom tersebut akan meledak secara otomatis. Setelah dicek dari kursi kemudi tersebut, maka Tom pun mengatakan kepada Nivens untuk menghubungi penjinak bom. Ini adalah suatu hal yang sangat mencengangkan. Tom yang sekarang membuka rekaman suara telah mengakui bahwa Nivens membunuh Sam Baker. Di sisi lain, seluruh para penjinak bom pun telah datang ke suatu tempat untuk menyelamatkan Nivens. Sayang sekali, ternyata ini adalah prank saja. What's happened? It's a dud. You lucked out. Arrest him. Sungguh tanpa diduga, akhirnya Nivens telah ketangkap basah. Setelah Myers datang ke kantor, dia mendapatkan sebuah amplop coklat berisi tentang sebuah rekaman pengakuan Nivens membunuh Sam Baker. You murdered Baker. It's the only option. He didn't deserve to die. That's enough. Kemudian, setelah bukti nyata bahwa Tom benar-benar akan menyerahkan diri kepada polisi, Myers mengatakan kepada Tom ini adalah sebuah penangkapan yang sangat dramatis. The bomb in Nivens' car. You forgot the detonate. Tom yang sekarang sudah bertemu dengan Myers, dia pun mempersilahkan kepada Tom untuk berbincang-bincang bersama Annie. Walau bagaimanapun, dia adalah orang yang salah telah membobol bank membawa uang rakyat, sehingga mereka pun harus bisa mendekap di penjara. Bismillah, film pun berakhir. Ya, bagaimana tanggapan para penonton setia Kadia GC tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Di mana satu laki-laki, dia adalah mantan marinir tentang pelucutan bom dan menyisir bom di suatu tempat. Dia yang telah gabut untuk bisa mendapatkan kesenangan, membobol bank selama bertahun-tahun, namun uangnya tidak pernah digunakan. Memang hobi yang sangat menegangkan. Untung saja dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Annie, sehingga membuka mata hatinya untuk menjadi orang baik. Tetapi di mana-mana pasti ada aja polisi korup, dan dia adalah orang yang paling meresahkan masyarakat, lebih sampah daripada pengangguran. Ya, begitulah kira-kira. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Kadia GC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.